Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, ikhwatu iman a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Rahmah yang Allah cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, tidak terasa 1 tahun yang lalu kami kemudian mendapatkan amanah yang sama di tahun ini pula. Dan artinya alhamdulillah kami bisa bersilaturahim kembali dengan para jamaah sekalian. Yang ini menjadi bahan pembelajaran buat kami sendiri. Dan mudah-mudahan kultum pada malam hari ini menjadi manfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan kita masih bernafas pada malam hari ini, dengan kita masih hidup pada malam hari ini, setidaknya Allah berikan 2 kesempatan kepada kita. Yaitu Allah ingin melihat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaubati segala keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Dan inilah waktu terbaiknya di bulan Ramadan. Dan yang kedua, kesempatan untuk kita memperbaiki amal soleh kita. Tentu setiap amal soleh yang kita lakukan banyak cacatnya, banyak kurangnya. Maka ketika Allah berikan kesempatan untuk kita hidup kembali, disitulah kita bisa memperbaiki, menyempurnakan semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan di malam ke-12 ini, di bulan Ramadan, di setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan dari saumnya, tilawahnya, kemudian sholat tarawihnya, infak sedekahnya, Allah terima, dan kemudian Allah ampuni segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada malam hari ini Al-Fakir mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah tema, yakni kalimat indah dari tipuan iblis. Apakah laki-laki dan perempuan itu sama? Maka jawabannya, jamaah ikhtiman rahimakumullah, kita berangkat dari satu dalil yang jelas yang Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 36. Dan ini adalah penggalan ayat. Walaysa dzakaru kal untha. Dan penggalan ayat ini menjadi satu kaidah dasar, satu kaidah umum tentang bagaimana kita memandang seorang laki-laki dan juga memandang seorang perempuan. Yang kalau ayat lengkapnya dari ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Yaitu ketika istri Imran, Hannah, sedang mengandung seorang anak, dan kemudian dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti anaknya ini diharapkan bisa menjadi orang yang mengabdi, orang yang melayani, orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tentu yang diharapkan dengan peran-peran seperti itu adalah laki-laki. Tapi kemudian di ayat berikutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Dan ternyata Allah kehendaki istri daripada Imran ini melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah nyatakan walaysa dzakaru kal untha. Inilah asbab daripada turunnya ayat ini, dan ini menjadi kaidah dasar
Ini dalam qawaid Qur'aniyah, kaidah Quran, yaitu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Umar Mukbil, ini menggambarkan betapa sempurnanya hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwati iman rahimakumullah. Maka dalil ini menjadi penegasan bagi kita semua bahwa Allah menciptakan makhluknya itu dari kalangan kita manusia itu hanya dua jenis saja. Itu jenis laki-laki dan juga jenis perempuan. Tidak ada jenis yang ketiga. Tidak ada di antara keduanya atau gabungan dari keduanya. Jelas kelaminnya laki-laki dan juga perempuan. Manakala jika ada di antara keduanya atau di antara ketiganya jenis yang ketiga, maka dia sudah menyalahi kodrat. Dia sudah menyalahi fitrahnya. Yang kedua, jamaah ikhwati rahimakumullah, Allah hendak menegaskan bahwa kedudukan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sangat jelas, dengan kedudukan yang sangat jelas. Bukan untuk kemudian mengangkat sebagian yang lainnya kemudian merendahkan lainnya. Bukan untuk kemudian memuliakan satu yang lainnya dan kemudian menghinakan lainnya, apalagi mendiskriminasikannya. Maka yang perlu kita pahami daripada kaidah ini, walaysa dzakaru kal untha, adalah agar masing-masing kita, laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan juga anak perempuan, memiliki koridor yang jelas di dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya dan juga peran-peran yang akan dijalaninya. Ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum. Di antara pembeda ini, batas garis yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian Allah menyatakan ada kesamaan di antara keduanya. Apa kesamaan keduanya? Yaitu sama-sama memiliki peluang untuk menjadi solih dan solihah, untuk sama-sama bisa meningkatkan kualitas amal dan imannya. Sebagaimana Allah nyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah nyatakan, barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah, baik dari laki-laki dan juga perempuan, dan mengerjakan amal solih, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan pahala tanpa batas. Itu surat Al-Mu'minun ayat 40. Atau di ayat surat lainnya, di surat An-Nisa, yang hampir redaksinya sama, mana wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Jadi antara laki-laki dengan perempuan memiliki peluang yang sama untuk kita meningkatkan iman dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berpeluang masuk surga. Dan nanti di akhirat kelak kita tidak dizolimi sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesamaan kita antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ini maksud di sini adalah jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, untuk membedakan, untuk menjelaskan garis batas antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki fungsi dan peran yang berbeda satu sama lainnya. Maka tidaklah benar apa yang diseru oleh mereka, yang diajak oleh mereka, yang dikepanyakan oleh mereka, bahwa ketika mereka meminta antara perempuan dengan laki-laki disejajarkan, mereka meminta untuk disetarakan itu semua. Padahal telah jelas ketika awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, dan dia adalah seorang laki-laki, Allah menciptakan dari unsur yang berbeda sebagaimana diciptakannya Hawa sebagai seorang perempuan. Yang Allah sebut dengan istilah, dengan berbagai macam istilah. Ada yang Allah sebut dengan min turabin, ada min tin, ada min salsalin min hama'im masnun, atau juga ada min salsalin kal fakhar. Itulah laki-laki diciptakan. Adam alaihissalam diciptakan dari seperti itu, dari unsur yang demikian, dari dari lumpur hitam yang kemudian dibakar sebagaimana tembikar. Adapun Hawa diciptakan dari jenis kita sendiri, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, sebagaimanapun istri-istri kita, pasangan-pasangan kita.
Mereka diciptakan dari jenis kita sendiri. Maka tidaklah benar apa yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam, oleh mereka yang membenci agama ini, yang mereka hendak menyamakan, mensetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari unsur yang pokok ini saja, kemudian turunannya sangat banyak, akan mempengaruhi karakter kepribadian seorang laki-laki dan perempuan, akan mempengaruhi sifat-sifat dan peranan-peranan mereka. Bahkan suara pun berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika dengan kepribadian seperti itu, dengan karakter yang seperti itu saja beda, maka peran-peran yang dijalaninya, tugas, hak dan kewajiban yang kemudian diampunya pun sangat berbeda. Laki-laki dengan karakter yang kuat tadi, dengan fisiknya yang tangguh, dengan logikanya yang lebih kuat, yang memang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemimpin qawam bagi keluarganya, yang dia akan siap menghadapi dunia luar yang begitu kerasnya, yang bahkan terkadang sangat menyulitkannya. Tapi lihatlah perempuan dengan kelemah lembutannya justru terkandung kekuatan yang tidak mampu dipikul oleh seorang laki-laki yang kuat sekalipun. Seorang perempuan dengan kelemah lembutannya mampu menjalani fase hamil berbulan-bulan lamanya, yang Allah nyatakan wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, payah di atas payah. Laki-laki mana yang sanggup untuk memikul beban yang sebesar itu? Belum lagi kemudian setelah melahirkan, dia harus menyusui sampai genap usianya 2 tahun. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, laki-laki kuat dengan definisinya sendiri, perempuan pun kuat dengan definisinya sendiri. Maka dari hal ini, tidakkah kita lupa, ikhwatu iman rahimakumullah, tidakkah kita lupa bahwa di zaman jahiliyah terdahulu, bagaimana seorang wanita tidak ada harganya sama sekali. Ketika seorang musyrik yang diketahuinya kemudian melahirkan anak perempuan, maka mereka menahan malu, mereka menanggung malu, dan kemudian menguburnya hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur dan ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Dan di masa jahiliyah pula, para wanita-wanita yang kemudian dimiliki oleh salah seorang laki-laki, itu jumlahnya sangat tidak terbatas, sangat banyak sekali. Dan terkadang dan seringkali wanita-wanita tersebut dibebaskan untuk kemudian bercampur dengan lelaki mana saja. Dan manakala dia hamil, maka diundilah dengan anak panah, dengan berbagai macam undian untuk kemudian mengetahui anak siapa yang dikandungnya ini. Dan termasuk tidak mendapatkan jatah waris ketika zaman jahiliyah tersebut. Maka Islam datang dengan kaidah yang sangat besar ini, dengan kaidah keumuman ini. Walaysa dzakaru kal untha. Diangkatlah derajat wanita dan perempuan itu, untuk kemudian dia mampu melahirkan peran-peran yang hebat untuk dirinya dan juga untuk rumahnya. Maka jamaah ikhwati iman rahimakumullah, sangat sedih sekali kalaulah ada orang-orang di luar Islam. Wajar kalau kemudian mereka tidak mengerti tentang kaidah ini, tidak mengerti tentang agama ini, mengajak untuk kemudian disamakan antara laki-laki dengan perempuan, disetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka sangat sedih sekali jikalau ada dari kita umat Islam yang kemudian ikut mengkampanyekan hal tersebut, ikut kepada arus tersebut, yang nyata-nyatanya kalaulah kemudian semua dari kita menyalahi kodrat, menyalahi fitrahnya, seorang ibu yang kemudian lupa tanggung jawab di rumahnya, seorang ayah yang kemudian lupa mencari nafkah buat keluarganya, maka yang terjadi adalah kerusakan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Bagaimana kita lihat sekarang, ketika seorang wanita lebih banyak berperan di rumah, dia melupakan rumahnya, melupakan suaminya, melupakan mendidik anak-anaknya, maka yang terjadi adalah mereka merasa tinggi daripada suaminya, padahal suaminya
itu adalah sebagai seorang qawam. Atau bahkan sebaliknya, ketika suaminya tidak mampu menegakkan fungsinya, maka yang ada adalah istri merasa tinggi daripada suaminya. Dan terjadilah berbagai macam kerusakan, entah perselingkuhan, entah pembunuhan, atau anak-anak yang terlantar, atau wanita-wanita yang takut memiliki anak karena tidak siap menjadi ibu, karena ingin disejajarkan dengan para lelaki yang kemudian bekerja di luar. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka demikianlah bagi mereka yang kemudian menyatakan apakah laki-laki dengan perempuan itu sama, maka kalau mereka menjawab sama, maka niscaya mereka telah terkena tipuan iblis dan mereka akan menuju kepada kehancurannya. Wal iya'udzubillah. Inilah kultum yang singkat pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kemudian kita memahami peran kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan memahami peran sebagai seorang perempuan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.